Biasanya keponakan saya, Omar dan Zidan serius sekali main game, sampai-sampai lupa makan. Halo, Omar, Zidan, ini serius amat sih main gamenya. Makan dulu ya. Apa tuh? Nggak mau. Ayo makan dulu yuk. Nggak mau. Ayo, Zidan makan ya. Ya, ayo yuk sesuap aja. Sayurannya enak, ayo dimakan dulu ya. Yuk, makan yuk. Apalagi kalau diberi sayur. Wih, makin susah diajak makan. Lagi mama datang loh. Assalamualaikum. Kan datang mamanya. Ayo yuk, makan. Nggak mau. Ayo, belum pada makan ya? Ini susah banget deh Masa makan sih? sayur. Coba yang ini ya. Apa itu? Wah, sosis. Nih, coba ada sosis, mau nggak? Waduh, makannya pada banyak nih. Kayaknya pada suka. Emang sosis apa sih, Kak? Nih, tuh ada sosis sayuran, Wortel, ada brokoli, ada jagung. jagung. Loh, semuanya sayuran emang? Iya, bahan dasarnya tuh sayuran sama ayam. Oh gitu, pantesan pada suka. Kayaknya enak. Boleh dong. Coba dong dicoba. Cobain satu ya. Enak kan? Pantesan pada suka. Emang enak. Belinya di mana nih ya? Oh. Toko di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan ini menjual aneka macam sosis. Mulai dari sosis dengan campuran brokoli, wortel, jagung, ataupun sosis sapi dengan rasa lada hitam. Harganya relatif terjangkau, mulai dari 11.000 hingga yang termahal Rp60.000 untuk sosis jumbo isi 6. Kita temui langsung yuk pemiliknya, Amelia Nafitri. Selamat siang. Selamat siang. Ini pasti Bu Lia ya dengan Iya, Ijan Bu. betul. Yang punya ini sosisnya ya Bu ya. Betul. Saya dari tadi nyari-nyari baru dapet nih alamatnya. Banyak banget pilihannya ya Bu ya. Ada Tapi bisa saya bantu? ini saya mau tanya, emang benar-benar dari sayuran ya Bu ya sosisnya? Ada beberapa kita punya sosis sayuran. Bahan bakunya adalah daging ayam, Oke. dicampur dengan brokoli, jagung, dan wortel. Ini produksinya di mana sih Bu? Kalau boleh tahu? Kami punya pabrik sendiri. Kebetulan hari ini saya mau datang ke pabrik, mau cek produksi. Kalau mau ikut ke sana, bisa melihat proses produksi kita. Boleh dong, saya ikut. Boleh. Oke deh kalau gitu, kita ke sana aja ya Bu ya. Bisnis sosis sehat ini tadinya hanyalah bisnis rumahan, namun permintaan terus meningkat. Akhirnya, setelah 2 tahun membuat sosis dari rumahnya, wanita yang akrab disapa Lia ini memutuskan untuk menyewa sebuah pabrik kecil di kawasan Cikarang, Jawa Barat. Ini dia tempat penyimpanan bahan baku sosis. Bahan utamanya adalah daging sapi impor dari Australia, serta daging ayam lokal yang sudah lulus standar nasional Indonesia dan uji kehalalan. Daging sapinya ini, wah ini dagingnya juga masih kelihatan segar sekali ya Bu ya. Ya, warnanya harus kemerahan. Ya. Daging sapi yang kita pakai adalah daging sapi beku import Australia. Oh gitu. Ya, yang sudah lulus tes kesehatan dan kehalalannya. Oke, jadi memang kualitas juga harus diperhatikan ya Bu ya, karena nggak boleh asal aja ketika produksi. Karena itu mempengaruhi hasil akhir produksi kita nanti. Ya. Ini disimpan di sini minus berapa suhunya? 25 derajat. Pesan dingin banget dari Dingin sini juga. sekali. Oke, dimasukin aja Mas. Dalam sehari, setidaknya 2 hingga 3 ton daging diantar pemasok untuk diolah menjadi sosis. Dingin banget. Lia juga tetap memeriksa kualitas setiap bahan baku yang tersimpan di sini. Ini Jadi meski es batu sekalipun, kita harus dari supplier yang sudah mempunyai sertifikasi halal. wow, bahkan es batu juga harus halal. Harus halal. Kenapa tuh Bu? Karena kita memang sudah punya sertifikasi halal, jadi seluruh bahan baku yang kita pakai sampai dengan es batu sekalipun harus sudah sertifikasi halal. Jadi nggak boleh asal supplier yang masuk ke sini gitu ya? Oke. Dingin keluar ya Bu yuk. Oh di sini ya. Dan sekarang ia berbaik hati mengajak saya masuk ke dapur sosisnya. Jadi kita harus mencopot sepatu kita mengganti dengan boot. Oh, Ya. harus pakai ini. Iya, Biar supaya apa nih Bu? terjaga, Oh. steril ke dalam, jadi nggak pernah ada barang luar masuk sampai ke ruang produksi. Oke deh, kita siap-siap dulu nih. Oke. Pakai ya Bu ya.
Oke. Wah, ruang produksinya benar-benar steril dan harus selalu dalam keadaan dingin agar bahan baku tetap segar. Bahan selanjutnya adalah sayuran segar seperti brokoli. Ya. Ya. Biar menjaga kualitas bahan. Ini salah satu bahan baku juga dari kita adalah sayur brokoli. Sayur brokoli. Jadi sosisnya memang harus pakai sayur. Ini salah satu jenisnya. Kenapa? Sebelumnya kita pakai dulu supaya tetap menjaga Iya, kesterilan. benar-benar. Soal kebersihan memang sudah diterapkan sejak awal usaha ini berdiri, karena Lia sangat memperhatikan kualitas produk yang dihasilkannya. Segar, kalau udah gini boleh dipegang ya Bu ya. Boleh. Kenapa sih Bu kok kepikiran awalnya bikin sosis tapi pakai sayuran seperti ini? Karena sebenarnya sasaran sosis sayuran adalah anak-anak. Karena kita tahu pada umumnya anak kecil itu sulit mengkonsumsi sayuran secara langsung. Oke. Ya, kemudian kita mengolah sayuran segar ke dalam adonan sosis menjadi sosis yang sangat enak, sehingga anak-anak ketika memakannya tidak menyadari bahwa ada sayuran di dalam campuran sosis tersebut. Contohnya Oke. brokoli. Oke. Ingin tahu bagaimana cara Lia mengolah brokoli menjadi sosis? Jangan kemana-mana ya, tetap di Bosan Jadi Pegawai. Ingin coba untuk bebaskan diri. Ada 21 produk sosis hasil kreasi Lia dan tim kreatifnya. Salah satu yang favorit adalah sosis ayam brokoli. Nah ini udah dicincang, Ya. jadinya memang seperti ini. Seperti Nanti ini sudah tinggal halus. dicampur Nanti sama- diangkat dulu, dimasukkan bahan baku yang lain, baru nanti dicampurkan Oke. kembali. Ini sebenarnya bisa nggak sih Bu pakai sayuran lain gitu selain brokoli untuk bikin sosis? Bisa. Sementara kita ini selain brokoli kita juga memproduksi sosis sayur, jagung dan wortel. Jagung, wortel. Tapi kenapa sih kok lebih awalnya gitu pakai brokoli gitu? Kenapa Bu? Saya pribadi menganggap bahwa sayur brokoli itu sangat bagus untuk anak-anak dan sayuran yang mempunyai vitamin yang sangat tinggi. Oke, bagus ya untuk dikonsumsi sama Ya, dan anak-anak jarang apalagi ya. anak mau makan sayur brokoli langsung begitu Makanya saja. diakalinnya pakai sosis Betul, daging gitu ya. dicampur. Potongan daging ayam lalu dicincang hingga halus. Mantan karyawati bank swasta ini mengaku dalam sehari setidaknya 1 ton sosis ia produksi. Usaha yang dirintisnya dari tahun 2009 ini semakin hari semakin berkembang. Kuncinya menjaga rasa, mutu, dan kualitas. Jadi tidak ada kulit dan tidak ada tulangnya. Lebih bagus ya Bu ya? Iya. Untuk dicampur dengan sayuran. Oke, lebih tahan lama nggak nih Bu ya? Untuk seluruh produksi kita memang tidak menggunakan bahan pengawet, Jadi memang tagline-nya adalah sosis sehat gitu ya Bu ya? tanpa pewarna dan tanpa tambahan MSG. Nah, sekarang bahan-bahan dicampur hingga rata. Daging ayam cincang, brokoli halus, tepung berempah, kecap asin, bawang bombay dan bawang putih serta pengemulsi yang berfungsi untuk mengikat adonan. Prosesnya sebentar saja. Dan adonan utama sosis ayam brokoli siap dicetak. Kayaknya enak nih Bu ya. Tapi ini sebenarnya karena tadi tidak pakai pengawet, ada masalah nggak sih Bu pada saat produk jadi nanti disimpannya ketahanannya berapa lama gitu? Masalahnya adalah di penanganan penyimpanannya, karena kita tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi produk kita penanganannya agak berbeda dengan produk sosis yang lain. Oke, seperti apa jadi Bu? Menyimpan sosis di suhu ruang itu hanya bertahan 7 jam. Di dalam styrofoam 1 kali 24 jam. Di chiller sekitar 5-6 hari. Tapi kalau di freezer 6 sampai 9 bulan. Produk sosis Lia memang bisa dibilang laris manis. Omsetnya dalam sebulan 1 miliar rupiah. Nah, di mesin filler atau pencetak sosis inilah adonan dimasukkan dan dicetak ke dalam plastik kolagen yang aman dikonsumsi.
Jadinya seperti ini tinggal dimasak ya Bu ya? Iya. Oke, ini nggak putus kan? Enggak. Nah, ini Kuat. memang dari dulu pakai mesin langsung dicetak seperti ini gitu Bu? Awalnya kita belum menggunakan mesin ini. Ini adalah mesin filler otomatis buatan Eropa. Oke. Sebelumnya kami menggunakan mesin filler manual lokal. Oh gitu. Nah, itu gimana Bu? Lokal manual itu artinya setiap bagian ini kita mengukur sendiri dengan penggaris, kemudian kita ikat satu-satu. Oh, repot banget. Awalnya seperti itu. Berapa lama itu berarti butuh waktunya? Dulu untuk satu formula dilakukan 8 orang, itu lamanya 2 jam. 2 Sekarang jam? satu formula dilakukan oleh 1 orang hanya 15 menit. Menjadi pengusaha sosis yang sukses, pastilah sudah menempuh berbagai cobaan. Biasanya kendala yang dihadapi adalah keterbatasan produksi sehingga tidak bisa memenuhi permintaan konsumen. Padahal kalau sudah begini, konsumen bisa kecewa. Ketika awalnya perusahaan ini masih terbatas dari segi finansial, sarana dan prasarana. Ketika itu tim produksi bekerja dengan cintanya. Bahu-membahu dari pagi sampai dini hari tanpa meminta uang lembur. Yang mengharukan adalah ketika mereka berkata, Ibu jangan berpikirkan biaya lembur kami. Ini saatnya kita membangun perusahaan bersama. Subhanallah, inilah aset tertinggi perusahaan. Awalnya Lia kesulitan menjual sosis ini. Namun berkat ketekunannya, sekarang Lia sudah berhasil memiliki mesin pencetak sosis modern yang membantu proses produksi sosis ini. Sosis yang sudah dicetak kemudian dimasukkan ke oven untuk diasapkan selama 2 jam. Kemudian disiram dengan air hangat untuk pensterilan terakhir. Wah, lihat cabai banyak gini, yang ini buat apa ya Bu? Ini dari cabai rawit yang digiling. Kita membuat produk beef sausage bowl chili. Beef sosis chili. Bentuknya kayak bakso gitu. Betul, bola-bola, tapi dia dan sosis. pedes, kayaknya enak. Dari 10 orang karyawan, kini bisnisnya sudah mempekerjakan 70 orang karyawan. Untuk membuat sosis bakso pedas, prosesnya mirip seperti membuat sosis tadi. Daging sapi digiling, lalu semua bahan dicampur dan dimixer hingga adonan jadi. Baru dicetak. Sosis bakso pedas juga menggunakan plastik kolagen yang aman dikonsumsi. Tapi mencetaknya berbentuk bulat-bulat seperti ini. Sosis berbentuk spiral melingkar ini juga hasil kreasinya. Bahannya dari daging sapi. Kalau yang ini dari cetakan sosis panjang, dibentuk pakai tangan seperti ini, dan tinggal dimasukkan ke dalam mesin pendingin. Hihihi, unik kan bentuknya? Salah satu resep suksesnya adalah pemasaran yang jitu. Ingin tahu triknya? Tetap di Bosan Jadi Pegawai. Ingin coba untuk bebaskan diri. Masih mengintip bisnis sosis sehat. Nah, sekarang kita lihat proses pengemasannya. Ini diguntingin satu-satu memang ya? Satu digunting. Oke, tapi ini selain ada 21 macam-macam rasa sosis, kira-kira kedepannya masih mau tambah inovasi baru lagi nggak ya Bu? Harus. Inovasi itu harus selalu ada untuk menjaga target pemasaran kita. Jadi kita harus update terus pasar. Contohnya, karena ini kan lagi booming makanan yang pedas-pedas. Jadi kita akan membuat sosis pedas dengan level-level 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Wah, emang sesuai dengan apa yang lagi tren saat ini. Iya. Gitu, harus bisa masuk ke situ ya. Iya. Memang oke deh. Lucu juga ya. Kayaknya ini lagi pada guntingin. Kalau saya bantuin boleh nggak Mbak? Boleh ya Bu ya? Boleh. Sekalian belajar. Gimana caranya?
tadi saya mencium aromanya nggak tahan, saya pengen makan, bisa langsung dimakan nggak Pasti sih? kepingin ya, boleh silahkan, kan sudah masuk proses pemasakan, jadi bisa langsung dimakan. Tapi nggak apa-apa nih Bu, satu saya makan. Boleh. Ntar rugi loh jualannya. Wah. Nggak apa-apa ya. Cobain deh. Gimana rasanya? Jujur aja. Enak banget ini. Banyak yang suka pasti ya Bu ya. Sosis yang sudah digunting kemudian dikemas kedap udara agar bakteri tidak bisa menyebar melalui udara. Soal inovasi memang selalu menjadi tantangan baru bagi ibu 4 anak ini. Usaha sosis ini bermula dari hobi Lia mengkreasikan sosis menjadi aneka makanan. Mulai dari sosis spiral hingga sushi sosis. Sosis buatannya juga bisa langsung dipanaskan tanpa menggunakan minyak karena sudah melalui proses pemasakan sebelumnya. Putra, anak tertua Lia, kini juga ikut terjun langsung membantu bisnis sosis ini. Sosis ini kemudian dikirim ke toko untuk kemudian dijual dan didistribusikan kembali ke agen-agen penjual sosis. Sisi pemasaran kita diantaranya adalah keagenan. 50% penjualan kita oleh agen-agen. Berarti dari mulut ke mulut gitu ya Bu Betul. ya. Awalnya saya membawa barang-barang saya sendiri ini ke tempat arisan, ke pengajian, dan makin berkembang. Dari 40 agen, sekarang sudah menjadi 400 agen. 400 agen. Iya. Wow, luar biasa, ada banyak banget ya sekarang di seluruh Indonesia gitu ya Bu ya. Betul. Menurut Lia, sistem keagenan sangat efektif untuk produk olahan makanan sehat yang biasa dibeli ibu-ibu. Dari mulut ke mulut, para agen sosis ini memasarkan sosisnya sehingga banyak kemudian konsumen yang juga menjadi agen sosis. Nah, ini teman saya namanya Tia. Halo, apa kabar Bu? Dia agen saya sudah sejak awal. Oh, udah berapa lama Bu Tia? 2 tahun. Ini pesenannya ya tadi ya? Tidaknya mau dibawa ke teman-teman arisan. Oh gitu. Boleh dong saya ikut sekalian belajar jadi agen, kali aja bisa nanti ya? Boleh. Oke deh kalau gitu. Makasih banyak ya Bu ya. Ya. Dengan sistem pemasaran ini, Lia juga bisa sekaligus membina hubungan personal dengan konsumennya. Agen inilah yang menjadi aset bagi perusahaannya. Sistem pemasaran lainnya adalah fasilitas pesan antar serta pemesanan via online. Iya. Udah pada kumpul? Udah kayaknya. Iya. Wah, para pemesan sosis dari agen Tia ternyata sudah berkumpul. Saatnya saya menawarkan produknya. Yang pesan keju siapa? Oh ini. Bangunlah tim dari hati dengan cinta dan rasa kekeluargaan. Karena menurut pengalaman saya, ini adalah modal awal kesuksesan. Karena tim adalah aset kita yang tertinggi.